Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat belajar kembali melalui daring dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Ya anak-anakku sekalian, di video saya yang kelima ini ya, kita akan belajar latihan soal. Sebelum kita lanjutkan pembahasan soal-soal, maka baiknya kita review sedikit ya mengenai hukum Newton. Ya, di sini saya ringkaskan perbedaan hukum Newton 1, hukum Newton 2 dan hukum Newton ketiga. Untuk hukum Newton yang satu, untuk hukum Newton pertama, hukum 1 Newton ya, itu kata kuncinya gini. Jika total gayanya itu bernilai 0, maka benda akan bergerak dengan kecepatan konstan atau diam. Jadi hukum Newton 1 itu menjelaskan tentang kemampuan benda untuk mempertahankan kedudukannya. Kalau benda itu awalnya diam, dia akan diam seterusnya. Kalau benda itu bergerak dengan kecepatan tetap, dia akan bergerak dengan kecepatan tetap seterusnya. Dengan catatan tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Ya. Terus secara matematis bisa ditulis sigma F sama dengan 0. Artinya total gaya harus sama dengan 0. Artinya semua gaya-gaya yang bekerja itu totalnya harus sama dengan 0. Untuk hukum Newton yang kedua, itu percepatan gerak benda berbanding lurus sama total gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Atau secara matematis bisa tulis sigma F sama dengan M kali A. Sedangkan untuk hukum Newton yang ketiga, itu hukum tentang aksi reaksi ya. Jadi ketika benda kedua itu diberikan gaya oleh benda pertama, maka benda kedua akan memberikan gaya balik ke benda pertama, besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Jadi itu perbedaan hukum 1 Newton, hukum 2 sama hukum 3 Newton. Oke. Untuk bahan ajarnya jangan lupa ya. Buku IPA elektroniknya di-download dan dipelajari serta handout-nya ya. Silakan dipelajari. Terus tugasnya nanti akan saya tampilkan sebagai feedback ya. Sebagai umpan balik kepada kalian, apakah kalian sudah mendengarkan, menyimak video ini dengan baik atau hanya asal-asalan ya. Oke, langsung saja ya. Kita bahas soal yang pertama. Sebutkan 3 contoh benda yang bergerak lurus, yang bergerak dengan gerak lurus beraturan atau GLB. Ya. Ini contohnya. Sepeda dikayuh dengan kecepatan tetap, mobil dipacu dengan kecepatan tetap, Ahmad berlari dengan kecepatan tetap. Intinya ada kata-kata dengan kecepatan tetap. Ini semuanya betul ya. Semuanya betul untuk menyebutkan contohnya ini. Memang karena ini soal yang paling gampang. Kalau ada yang salah, itu sungguh terlalu. Ya. Oke, lanjut untuk soal yang nomor 2. Sebutkan masing-masing 3 contoh benda yang bergerak dengan GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Ya, kalau dipercepat berarti tambah cepat ya. Contohnya bola diam ditendang. Awalnya diam, tambah cepat
pergerakannya. Berarti GLBB dipercepat. Sepeda yang bersepeda menuruni bukit. Ya jelas, tambah cepat karena dia gerakannya turun. Gerakan turun. Dia menuruni bukit. Terus buah kelapa yang jatuh, awalnya diam terus jadi cepat karena mendapat gaya gravitasi ya. Kalau gerakan benda yang diperlambat, contohnya apa? Contohnya ada bola yang sedang bergerak, kita hentikan. Ya, pakai tangan bisa, pakai kaki bisa, sehingga bola itu berhenti ya. Awalnya dia bergerak cepat, kemudian pelan-pelan akhirnya berhenti. Terus bersepeda menaiki bukit. Ya, kalian bersepeda karena jalanannya itu naik, maka terjadi perlambatan. Terus batu yang dilempar ke atas juga sama. Ya, sama-sama diperlambat. Saya kira untuk contoh-contoh ini nggak ada masalah ya, baik untuk yang GLB maupun yang GLBB. Oke, untuk soal nomor 3. Nah, ini soal perhitungan ya. Andi mengendarai motor dengan kecepatan awal tetap sebesar 8 meter per detik selama 2 menit. Berapakah jarak yang ditempuh Andi? Oke, langkah pertama, jangan lupa menulis apa yang diketahui di soal. Ya, coba kalian perhatikan, ada kata-kata kecepatan awal tetap sebesar 8 meter per sekon. Kecepatan awal disimbolkan dengan V0 sama dengan 8 meter per detik. Terus kemudian selama 2 menit. Ya, selama berarti lama waktunya ya. Simbol waktu adalah T, time. Waktunya sama dengan 2 menit. Nah, karena menit itu bukan satuan SI, maka kita harus jadikannya sebagai SI ya. Jadi 2 menit sama dengan 120 sekon atau 120 detik. Oke. Setelah kalian menuliskan apa yang sudah diketahui, langkah berikutnya adalah menuliskan apa yang ditanya. Ya. Yang ditanya di sini adalah jarak tempuh. Atau bisa disimbolkan dengan S. Ya, kalau sudah ditulis yang diketahui dan ditanya, langsung tulis rumusnya, tentukan rumusnya. Karena ini kan ada kata-kata dengan kecepatan awal tetap ya, maka ini pasti GLB. Maka kalian tulis rumus GLB. Sehingga bisa ditulis S sama dengan V0 kali T ya. Terus kemudian V0-nya 8, T-nya 120. Sehingga bisa dihasilkan perhitungan 960 meter. Jadi jarak yang ditempuh Andi adalah 960 meter. Oke, nomor 4. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap menempuh jarak 448 meter dalam lintasan lurus. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut adalah 64 detik, berapakah kecepatannya? Ya. Ini soal GLB. Ya, sama GLB. Kok tahu, Pak? Nah, ada kata kuncinya dengan kecepatan tetap. Terus kata kunci yang kedua, itu di situ tidak ada percepatannya ya. Nggak ada percepatan sehingga bisa dipastikan ini pasti GLB. Oke, langkahnya sama ya. Kamu tulis apa yang diketahui. Oke, yang diketahui di sini ada jarak 448 meter, waktu 64 detik. Oke, kemudian ditanyakan kecepatannya atau V0. Terus kamu tulis rumusnya seperti ini. Kemudian masukkan angka-angkanya. S-nya ini 448 kamu tulis di sini. T-nya 64 kamu tulis di sini. Jadi 448 sama dengan V0 kali 64. Nah, karena yang ditanyakan itu V0 dan di sebelah V0 ini ada angka, maka angkanya harus kita pindah. Lawan dari perkalian adalah pembagian ya. Jadi 64 ini awalnya itu kan dikalikan ya. Terus setelah kita pindah jadi bagi dari 448 per 64. Saya kira ini pelajaran
SD ya. Dan insya Allah kalian sudah bisa semua. Kalau masih belum bisa nanti bisa tanyakan ke saya ya. Bisa dipelajari lagi. Ini konsep SD. Dan kalian harus sudah menguasainya. Oke, 448 bagi 64. Karena ini ada di sebelah kiri. Saya pindah posisinya ya. Sebelah kanan, yang ini ada di sebelah kiri. Sehingga diperoleh perhitungan nilainya sama dengan 7. Jadi kecepatannya adalah 7 meter per detik. Jadi seperti itu. Jadi modalnya kalian harus bisa berhitung ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Soal yang nomor 5. Andi mengendarai motor yang mula-mula diam, kemudian dipercepat dengan percepatan 2 meter per detik kuadrat selama 2 menit. Berapakah jarak yang ditempuh Andi? Kata kuncinya ini ada kata-kata mula-mula diam, kemudian dipercepat. Berarti ini pasti GLBB ya. Jangan bingung. Ini pasti GLBB. Oke, langkah pertama tulis apa yang diketahui ya. Ada kecepatan awal sama dengan 0. Loh, kok tahu 0, Pak? Ya, di sini ada kata-kata mula-mula diam. Jadi kecepatan awalnya diam yaitu 0, berarti V0-nya ya 0. Terus A, percepatannya sama dengan 2. Percepatannya 2, waktunya 2 menit, kita jadikan detik, 120 sekon. Ya. Terus tulis apa yang diketahui, yaitu jarak tempuhnya, atau S. Oke. Kamu tulis rumusnya, ya, rumus dari jarak tempuh, yaitu S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Ini rumus untuk GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Ya. Oke. Lanjut. Karena V0-nya itu 0, maka ini dimasukkan angka 0. T-nya 120 dan A-nya 2. Terus kalau dihitung 0 kali angka berapapun pasti 0 ya. Terus setengah kali 2, 1. 120 kuadrat nilainya 14.400. Sehingga kalau dikalikan semuanya jadi 14.400 meter. Ini jarak yang ditempuh oleh Andi. Oke, lanjut. Soal nomor berikutnya. Nomor 6. Sebuah truk bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per detik. Jika truk mengalami percepatan 3 meter per sekon kuadrat selama 5 detik, berapakah kecepatan akhir truk tersebut? Ya, sama ya. Tulis apa yang diketahui. Kecepatan awalnya 5, tulis di sini 5 V0-nya. Pertambahan kecepatannya 3, berarti A ya, percepatannya 3. Selama 5 detik, waktunya simbolnya T. T sama dengan 5. Oke. Kalau sudah menulis apa yang sudah diketahui, tulis apa yang ditanyakan, yaitu kecepatan akhir. Ya. Setelah itu, kamu masukkan rumusnya. Ya. Kamu amati apa yang diketahui, V0, T sama A. Yang ditanyakan VT ya. Oke, berarti rumusnya kita pakai yang ini. A sama dengan VT min V0 dikurangi T kurangi T0. Ini rumus apa, Pak? Ini rumus untuk menghitung percepatan ya. Kan definisi dari percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap detik atau pertambahan kecepatan tiap detik. Perubahan kecepatan berarti V akhir dikurangi V awal, VT kurangi V0 dibagi waktu ya, selang waktunya berapa, T dikurangi T0, TT kurangi T0. Oke, jadi seperti itu ya. Ini di buku cetak ada rumus seperti ini. Nanti kamu buka buku cetaknya. Kalau nggak punya, bisa buka file bukunya yang sudah saya bagikan linknya kemarin. Silakan di-download.
dipelajari. Karena kita belajar jarak jauh kan gitu ya. Selanjutnya nilai A-nya kita masukkan angka-angkanya ya. Nilai A-nya kan 3, masukkan sini. VT-nya ditanya, biarkan VT tetap ya. V0-nya kan 5. Masukkan sini, seret. Waktunya 5. Lagi kok 0, Pak, T0-nya. Oke, jadi kalau di soal itu tidak ditentukan waktu awal dan waktu akhirnya, maka T0 dibuat 0 ya. Seperti itu. Terus kemudian, oke, ini kan VT min 5 dibagi 5 ya, sama dengan 3. Karena kita mau mencari VT, maka angka 5-nya ini itu akan kita pindah ke sebelah kiri ya, sehingga harus dikalikan dengan angka 3. Berarti 5 kali 3 sama dengan VT min 5. 5 kali 3, 15 ya. Sehingga 15 sama dengan VT kurangi 5. Yes. Lawannya dari pengurangan kan penjumlahan ya. Berarti 5-nya ini kalau kita pindah jadi ditambah 5. 15 tambah 5 sama dengan 20 meter per detik. Oke, jadi kecepatan akhirnya adalah 20 meter per detik. Oke, untuk soal berikutnya yang nomor 7 ya. Yang kemarin ada soal seperti ini ya, soal grafik. Ini grafik S terhadap T. Berdasarkan grafik di samping berapakah kecepatan benda? Yang ditanyakan kecepatannya ya. Oke, langkah pertama tulis apa yang diketahui. Yang diketahui apa? Yang diketahui ya grafik itu. Kalau kamu ngerjakan yang soal grafik nggak usah ditulis, nggak apa-apa kalau ini ya, karena sudah jelas apa yang diketahui. Yang ditanyakan kecepatan bendanya ya, V-nya berapa. Oke, langkah pertama amati grafiknya, termasuk GLB atau GLBB. Coba ini kamu lihat jarak terhadap waktu ya. Karena ini jarak terhadap waktu dan grafiknya itu lurus, maka ini pasti GLB ya. Kok bisa, Pak? Ya, kita review sejenak ya. Grafik GLB sama grafik GLBB. Ini bedanya. Kalau grafik GLB ya, tadi kan jarak terhadap waktu ya, berarti yang ini. Berarti grafiknya lurus tapi miring ya, itu grafik GLB. Kalau V terhadap T mendatar. Bedanya kalau GLBB untuk jarak terhadap waktu itu melengkung seperti ini. Kalau V terhadap T seperti ini ya. Jadi pasti GLB. Oke. Terus kalau GLB ya tinggal masukkan aja ya. Langkah berikutnya kamu pilih salah satu titiknya. Ya. Di sini ada 1 2 3 4 ya. 1 sama 2, ini 2 sama 4. Nah, ini 3 sama 6. Ini koordinatnya 4 sama 8 ya. Misalkan saya ambil yang titik yang paling ujung sini ya, yaitu T-nya 4, S-nya 8. Kita masukkan ke rumus. S sama dengan V0 kali T. S-nya 8. Dari mana Pak 8, Pak? Ini. Koordinatnya kan 8. Koordinat T-nya berapa? 4. Masukkan S. T-nya 4 masukkan ya. 4 kali berapa sama dengan 8? Nah, untuk mencarinya kan 4-nya kita pindah. Jadi 8 bagi 4 sama dengan 2. Sehingga V0 sama dengan 2. Kalau 2 sini kita masukkan sini, 2 kali 4 hasilnya 8 toh. Betul? Ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kalian pilih titik yang 3 sama 6, ya nggak masalah. Berarti T-nya itu 3, S-nya 6. V-nya pasti ketemu 2 juga. Begitu juga untuk titik-titik yang lain. Pasti sama. Lanjut untuk soal nomor 8. Perhatikan grafik berikut. Berdasarkan grafik di samping, berapakah jarak tempuh benda selama 4 detik? Oke, jarak yang ditempuh benda selama 4 detik ya. Langkah pertama, amati grafiknya ya. Oke.
ini grafik V terhadap T, termasuk GLB atau GLBB? Ya pasti GLBB. Kok bisa? Review sejenak grafiknya ya, yang tadi. Yang jelas kalau GLBB itu kalau V terhadap T-nya itu grafiknya itu miring, berarti ini pasti GLBB. Kalau V terhadap T-nya itu mendatar, berarti GLB, gitu aja ya. Kalau yang soal sebelumnya kan X terhadap T, sama-sama miring tapi ini X, ini T. Kalau ini V, ini T, kan gitu. Maka bisa dipastikan ini GLBB. Lanjut. Setelah itu, langkah pertama, cari percepatannya terlebih dahulu. Caranya sama seperti soal yang sebelumnya ya. A sama dengan VT min V0 per TT min T0. Oke. Untuk V sama T-nya, ya, delta V sama delta T-nya, kita ambil dari awal ke akhir ya. Awalnya itu 0, akhirnya itu 4 sama 8 ya. 4, V-nya 8. Oke. Dari V-nya dulu. V akhirnya kan 8 ya. Posisi awalnya kan di sini, berarti 0. Berarti 8 kurangi 0. 8 kurangi 0. Untuk waktunya ya, karena waktunya di titik terakhir ini 4, titik awalnya itu 0, ya berarti 4 kurangi 0 gitu aja. Sehingga diperoleh 4 per 8 sama dengan 2. Jadi percepatannya itu 2. Nah, kemarin kebanyakan itu anak-anak mengerjakan sampai tahap ini aja. Nggak dicari jarak tempuhnya. Nah, untuk mencari jarak tempuhnya, masukkan ke rumus jarak ya. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Karena kecepatan awalnya itu 0. Loh kok bisa tahu, Pak? Ini. Ya. Posisi awalnya kan V-nya kan 0. Kemudian bertambah sampai posisinya kecepatannya 8. Berarti V0-nya 0. Ya. 0 dikali angka berapapun ya tetap 0. Langsung aja ya. Saya tulis 0 di sini. A-nya 2. Kita ambil dari sini. T-nya 4. Sehingga setengah kali 2, 1. 4 kuadrat 16. Jadi jarak tempuhnya itu 16 meter. Jadi seperti itu tahapannya ya. Atau bisa juga ada cara yang lebih simpel ya sebenarnya. Kalian bisa mencari luas daerah yang ada di bawah grafik ya. Karena grafiknya ini menanyakan adalah jarak tempuh selama 4 detik. Maka dari posisi awal ke posisi akhir keempat itu kita arsir ya. Sehingga akan membentuk bangun segitiga siku-siku ya. Seperti ini. Yes. Rumusnya luas segitiga itu apa? Kan setengah alas kali tinggi ya. Setengah alasnya itu 4, tingginya itu 8. Jadi setengah kali 4, 2. 2 kali 8, 16. Jadi sama dengan 16 meter. Loh, toh sama toh? 16 meter. Jadi bisa pakai cara yang ini, bisa pakai cara mencari luas dari bangun yang dibentuk oleh grafik ya. Seperti itu. Kita lanjut ya. Di soal berikutnya. Nah, ini soal yang 80% kalian sudah bisa, tapi sisanya ada juga yang masih belum paham ya. Ini kan ada 5 orang main tarik tambang ya. Ya, yang paling gendut yaitu yang si Ali ini itu dia menarik dengan gaya 250. Kalau main tarik tambang secara logika, Ali ini kan pasti akan menarik ke sebelah kiri. Sedangkan keempat temannya itu menarik ke sebelah kanan ya. Langkah pertama tentukan gaya-gayanya ya. Gayanya yang ditentukan maksudnya beserta arahnya ya. Kalau arah ke kanan berarti kita anggap positif, yang ke arah kiri kita anggap negatif ya. F-nya Ali min 250, F-nya Adi plus 60, F-nya Ari plus 70, F-nya Avi plus 40 dan Bani 80. Yang ditanyakan resultan ya atau total gaya. Ya. Ya udah masukkan angka-angkanya beserta tanda plus atau minnya.
Min 250 plus 60 plus 70 plus 40 plus 80, kalau di total ya 0. Ya, kalau total gayanya itu 0, maka arahnya kemana? Ya nggak bergerak. Lawang total gayanya aja 0, maka arahnya ya nggak ada. Seperti itu ya. Oke, silakan dipelajari lagi, jangan sampai dilupakan. Lanjut. Nah, ini untuk soal hukum Newton. Kalian disuruh menentukan termasuk hukum Newton 1, 2, atau 3 ya. Yang pertama, seekor elang terbang bebas di udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke bawah. Kecepatan udara lebih cepat di bagian atas sayap mengakibatkan elang terangkat ke atas. Oke, kalau kalian perhatikan, elang kan mengepakkan ke bawah sehingga dia mendapatkan gaya angkat ke atas. Arahnya elang memberikan gaya aksi ke bawah, terus udara memberikan gaya reaksi ke atas ya, sehingga bisa dikatakan peristiwa yang nomor satu ini tergolong hukum Newton yang ketiga, yaitu hukum tentang aksi reaksi. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Ya, hukum Newton yang ketiga. Yang nomor dua, seekor kuda berlari dengan kecepatan konstan sambil membawa sebuah paket di punggungnya. Secara tiba-tiba, kuda tersebut berhenti sehingga terlempar ke depan. Apa yang terlempar ke depan? Ya, paket yang ada di punggungnya itu karena dia bergerak secara tiba-tiba. Ya, untuk kasus soal yang nomor 2 ini, ya, ini tergolong hukum Newton yang pertama. Kenapa? Oke, jadi hukum Newton pertama itu kan hukum tentang eh, kelembaman ya, yaitu kemampuan benda untuk mempertahankan posisinya. Kuda yang awalnya berlari, itu kan posisi awalnya kan dia berlari ya, sehingga apa yang ada di kuda dan bawaannya termasuk paket yang di punggungnya itu akan mempertahankan posisinya untuk bergerak ya dengan kecepatan konstan. Terus tiba-tiba kudanya berhenti. Lah, paket yang ada di punggungnya itu harusnya tetap bergerak. Karena kudanya berhenti, maka paketnya akan terlempar ke depan. Berarti termasuk hukum Newton yang pertama. Hukum tentang kelembaman, kemampuan benda untuk mempertahankan posisi awalnya ya. Karena posisi awalnya bergerak, kemudian berhenti, maka paket akan terlempar ke depan. Lanjut. Seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Gajah betina mendorong anaknya dengan hati-hati karena massa tubuhnya yang jauh lebih besar. Ini hukum Newton yang kedua ya. Kok bisa? Di sini nggak ada kata-kata terpental, nggak ada kata-kata sama kuat, atau ada kata-kata aksi reaksi ya. Kamu hanya bisa melihat dari perbandingan massanya. Massanya besar daripada massa tubuh anaknya. Ya, kan massa berbanding terbalik sama percepatan. Percepatannya berupa apa? Itu anaknya terdorong. Maka kasus yang ketiga ini bisa tergolong hukum Newton yang kedua. Seperti itu ya. Lanjut, untuk kasus yang ketiga. Seorang joki kuda mengikuti kompetisi final berkuda. Di menit terakhir, kuda yang ditungganginya berhenti secara tiba-tiba, sehingga joki terpental ke depan. Ini kasusnya hampir sama dengan yang soal nomor 2 tadi ya. Yang B ya. Berarti ini pasti hukum Newton yang pertama. Yang E, seekor ikan berenang di dalam air dengan cara menggerakkan sirip ke belakang. Ini pasti hukum Newton ketiga ya. Karena ikan menggerakkan gaya aksi ke belakang, dia akan mendapatkan gaya dorong ke depan sehingga ikan maju posisinya. Oke, saya kira gampang ya. Itu cara menganalisis, oh ini termasuk hukum Newton 1, oh ini termasuk hukum Newton kedua dan ketiga. Ya, kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Oke, ini untuk soal nomor 11. Sebuah benda diberi 3 macam gaya ya, seperti gambar, ini gayanya.
Jika benda bergerak dengan percepatan 2 meter per detik, berapakah massa benda? Oke, langkah pertama, beri label ya, F1, F2, dan F3. Katakanlah F1-nya itu yang 5, F2-nya itu 25, dan F3-nya itu 10 ya. Terus langkah kedua, tentukan arahnya. F1 kan ke kiri berarti min 5. F2 ke kanan berarti 25, dan F3. Nah, ini jangan terkecoh ya. Kemarin ada yang terkecoh. Kamu lihat arah panahnya ke kiri atau ke kanan. Karena ini arahnya ke kiri, maka F3 negatif ya, min 10. Terus percepatannya 2. Yang tanyakan massa. Ini berarti hukum Newton yang ketiga. Sigma F sama dengan M kali A. F-nya kamu tulis F1 min 5, F2 25, dan F3 min 10. Ya. Kemudian gayanya kamu totalkan semuanya. Min 5 tambah 25, 20, 20 kurangi 10, 10 ya. Masanya tetap A-nya 2. 2 kali berapa sama dengan 10? Ya 5. Caranya 10 bagi 2. Ya, 2-nya kan dikali, dipindah jadi dibagi. 10 bagi 2, 5. Jadi massa bendanya itu 5 kg. Ada yang perlu ditanyakan? Seperti biasa ya, silakan ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan mengerjakan tugasnya ya. Ingat, soal boleh ditulis ulang, boleh tidak. Artinya sunnah ditulis. Nggak ditulis pun nggak masalah ya, karena nggak mempengaruhi. Ya, yang perlu kalian perhatikan itu jawaban harus disertai dengan caranya ya, atau langkah penyelesaian. Kalau langsung tulis, kalau betul nilainya saya kasih setengah, kalau salah ya salah, nggak dapat nilai apapun ya. Jadi seperti itu. Ini tugasnya silakan dikerjakan di lembar kertas, nanti difoto dan dikirim ke nomor saya. Oke, selamat mengerjakan. Oke, saya kira cukup ya. Nanti kalau masih belum bisa di pause dulu, dari stop, baru dikerjakan, nanti difoto ya. Oke, saya kira pelajaran hari ini sudah cukup ya. Semoga apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.